Kata Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya, Allah menggabungkan dua namanya, Al-Ghafur dan Al-Wadud, yang maha mengampuni dan yang maha mencintai. Artinya, jika seseorang berbuat dosa, terjerumus dalam kubangan maksiat, lantas dia kembali kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, maka Allah akan kembali mencintainya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi a'malina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwasannya segala kesusahan, segala kesedihan dan kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim adalah akibat dari dosa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallaha biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Ini dalil bahwasanya semua yang menimpa dia, bahkan keletihan, kesedihan tentang masa lalu, kekhawatiran akan masa depan, kegelisahan, hati yang tidak tenang, semuanya adalah karena dosa-dosa yang ia lakukan. Oleh karenanya, tidak ada satu kesulitan yang menimpa kita di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak, kecuali akibat dari dosa yang kita lakukan. Dari situ kita tahu bahwa di antara zikir yang sangat agung adalah zikir al-istighfar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira." Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini adalah orang yang beruntung di dunia bahkan di akhirat kelak. Karena dengan ia beristighfar,
dosa-dosanya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar maka ia akan semakin banyak mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa makna istighfar? Al-istighfar artinya kita memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-maghfirah diambil dari kata mighfar yang artinya helm pelindung atau penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Tidaklah penutup kepala disebut mighfar kecuali ia mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu menutupi kepala dan melindungi kepala dari hantaman pedang atau senjata musuh. Dari sini kita tahu bahwasannya al-istighfar artinya kita minta maghfirah kepada Allah, artinya kita sedang minta dua hal. Yang pertama, kita sedang minta agar Allah menutupi dosa-dosa kita. Kita mohon agar Allah menutupi aib-aib kita, agar Allah tidak membongkar aib-aib kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Sungguh merugi jika seseorang dibongkar aibnya di dunia, orang akan meninggalkannya, orang akan menghinakannya, orang akan menjatuhkannya tatkala aibnya terbongkar di dunia. Dan lebih mengerikan lagi jika aibnya dibongkar di akhirat kelak di hadapan khalayak, maka ini tanda kebinasaan. Maka seseorang tatkala ia mengatakan astaghfirullah, maka sejatinya ia sedang berkata, ya Allah, tutupilah aib-aibku, tutupilah dosa-dosaku, jangan engkau bongkar dosa-dosaku di hadapan manusia. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ketika kita beristighfar, membaca astaghfirullah, kita sedang memohon wiqayah, memohon perlindungan kepada Allah, memohon agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Karena tidak ada satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Minimal dosa tersebut akan menghitamkan hati kita. Tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali dibuatkan satu nokta hitam di hatinya, sehingga hati menjadi gelisah, kurang khusyuk, tertarik untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena dosa-dosa yang ia lakukan. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin hitam pula hatinya. Semakin mudah dia terpengaruh oleh syubhat, semakin mudah ia tergoda oleh syahwat. Belum dampak-dampak yang lainnya yang tadi sudah disebutkan. Ada kegelisahan, kesedihan, diganggu orang lain, dizalimi orang lain, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan yang tidak kunjung hilang. Ini semua adalah dampak dari dosa-dosa. Maka tatkala seseorang mengatakan astaghfirullah, ya Allah, aku mohon maghfirah darimu, artinya ia berkata, ya Allah, tutupilah aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan ya Allah, jauhkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Adapun lafal istighfar ada banyak dan beragam. Di antaranya yang paling singkat astaghfirullah. Di antaranya pula astaghfirullah wa atubu ilaih. Di antaranya pula yang agak panjang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di antaranya pula ada lafal rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan banyak lagi lafal-lafal istighfar yang mudah-mudahan di antara kita sudah hafal beberapa di antaranya. Istighfar maknanya sama seperti taubat. Jika istighfar disebutkan secara sendirian, maka maknanya sama seperti taubat. Dan taubat juga
jika disebutkan secara tersendiri, maka ia juga mengandung makna istighfar. Tetapi jika istighfar disebutkan bersamaan dengan taubat, seperti dalam beberapa lafal istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka kata para ulama, taubat lebih tinggi kedudukannya daripada istighfar. Apa bedanya antara taubat dan istighfar apabila ia digabungkan? Taubat melazimkan seseorang meninggalkan maksiat tersebut. Taubat melazimkan seseorang meninggalkan maksiat tersebut, berhenti daripada perbuatan dosa tersebut, berarti ia sudah bertaubat. Ia sudah meninggalkan maksiat tersebut dan tidak melakukannya lagi. Adapun istighfar, bisa jadi seseorang beristighfar sementara dia masih melakukan dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia mampu meninggalkan dosa-dosanya, apakah dia mampu meninggalkan dosa-dosanya ataukah dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya, hendaknya dia tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara zikir pagi petang seseorang berkata, wa abu'u laka bidzambi, yang artinya, ya Allah, aku memikul dosa yang tidak mampu aku meninggalkannya. Jika seseorang terjebak dengan dosa, jika dia tidak mampu meninggalkannya, maka jangan putus asa. Terus ia beristighfar kepada Allah sampai ia mencapai derajat taubat dan bisa meninggalkan dosa tersebut. Makanya di antara zikir Nabi SAW, Rabbighfirli wa tub alayya. Wa tub alayya bisa diartikan dua hal. Ya Allah, kalau aku belum bertaubat, anugerahkanlah taubat kepadaku, ilhamkanlah taubat kepadaku, dan ya Allah, jika aku sudah berhenti dari maksiatku, terimalah taubatku. Maka wa tub alayya ini bisa diartikan dengan dua hal. Yang pertama, jika kita ternyata belum bisa meninggalkan dosa tersebut, maka kita minta kepada Allah, wa tub alayya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa meninggalkan perbuatan dosa ini, agar aku bertaubat kepadamu. Jika kita sudah bertaubat, berhasil meninggalkan maksiat tersebut, maka wa tub alayya, ya Allah, terimalah taubatku ini. Jika seseorang telah bermaksiat kepada Allah, kemudian ia beristighfar kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah Allah kembali mencintainya. Tatkala ia bermaksiat, Allah murka kepadanya. Ketika ia berbuat dosa, Allah marah kepadanya. Tatkala ia membangkang perintah Allah, Allah pun murka kepadanya. Tetapi jika dia kembali kepada Allah, maka Allah akan kembali mencintainya. Tidak benar pernyataan sebagian orang bahwa jika seseorang sudah berdosa, meskipun Allah menerima taubatnya, Allah tidak lagi mencintainya. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Kata Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya, Allah menggabungkan dua namanya, Al-Ghafur dan Al-Wadud, yang Maha Mengampuni dan yang Maha Mencintai. Artinya, jika seseorang berbuat dosa, terjerumus dalam kubangan maksiat, lantas dia kembali kepada Allah dan Allah menerima taubatnya, maka Allah akan kembali mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna dan hakikat istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya dengan lebih khusyuk meresapi maknanya, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya setiap kita pasti tidak akan terlepas dari dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan itu akan memberikan dampak kepada kita, akan memberikan efek yang menyulitkan hidup kita. Karena Allah menginginkan dengan menimpakan musibah untuk mengangkat dan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi ada cara juga di mana kita bisa berusaha memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Terlebih lagi saat ini kita berada di pertengahan bulan Jumadal Akhirah, yang artinya kita sedang menuju ke bulan Ramadan, kurang lebih 2,5 bulan lagi, sekitar 73 atau 74 hari lagi. Dan di antara persiapan kita menyongsong bulan Ramadan adalah dengan membersihkan diri, membersihkan dosa-dosa kita dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma qawwi imanahum wa tsabbit aqdamahum. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaihi wa'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.